Qatar is our country. You are not welcome here. There is only Palestine. There is no Israel. Free Palestine. Pengamat Arab mengatakan timnas Indonesia pecundang hanya karena wasit. Pertandingan dramatis antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi di babak round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kembali memicu kontroversi besar. Kali ini, bukan hanya supporter Indonesia yang meluapkan kekecewaan, melainkan juga pengamat sepak bola asal Arab yang justru memberikan komentar pedas terhadap Garuda. Dalam sebuah wawancara yang disiarkan media kawasan Timur Tengah, seorang analis sepak bola Arab menyebut bahwa Indonesia hanyalah pecundang yang terlalu banyak menyalahkan wasit setiap kali menelan kekalahan. Pernyataan itu sontak memantik kemarahan publik Indonesia. Pasalnya, sepanjang laga melawan Arab Saudi, publik tanah air menyaksikan sejumlah keputusan wasit asal Kuwait yang dinilai merugikan timnas Indonesia. Mulai dari gol Indonesia yang dianulir karena dianggap offside tipis, hingga keputusan memberi penalti kepada Arab Saudi pada menit-menit akhir yang berujung kekalahan pahit. Namun, alih-alih membicarakan kontroversi tersebut, pengamat Arab justru menuding Indonesia tidak siap secara mental menghadapi tekanan pertandingan besar. Baginya, menyalahkan wasit hanyalah tanda kelemahan. Komentar pedas dari pengamat Arab. Dalam wawancara dengan stasiun televisi olahraga ternama di Timur Tengah, pengamat asal Arab Saudi, Khalid Al-Mutairi, menegaskan bahwa Indonesia tidak layak mengeluh. Setiap tim pasti menghadapi keputusan wasit yang tidak selalu menguntungkan. Itu bagian dari sepak bola. Tetapi jika setiap kali kalau mereka menyalahkan wasit, itu artinya mereka bukan tim besar, melainkan pecundang. Timnas Indonesia harus belajar menerima kenyataan, ujar Khalid. Lebih jauh, ia menambahkan bahwa Arab Saudi tetap lebih unggul secara kualitas. Arab Saudi adalah tim yang terbiasa tampil di Piala Dunia. Indonesia baru saja mencoba masuk level ini. Wajar mereka kesulitan. Jadi berhenti beralasan. Kalau ingin menang, buktikan di lapangan, bukan dengan protes, tegasnya. Reaksi keras publik Indonesia. Ucapan Khalid Al-Mutairi itu langsung menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial Indonesia. Ribuan komentar bermunculan dengan nada kesal, mengecam pernyataan yang dianggap merendahkan perjuangan skuad Garuda. Tagar bukan pecundang dan Garuda dizalimi menduduki trending topik di berbagai platform. Netizen Indonesia menilai bahwa komentar pengamat Arab justru memperlihatkan sikap arogan dan meremehkan perjuangan anak asuh Shin Tae-yong. Kalau bukan karena wasit, hasilnya bisa berbeda. Jangan seenaknya menyebut kami pecundang. Kami berjuang dengan hati dan keringat. Yang pecundang itu mereka yang menang dengan cara kotor, tulis seorang supporter di platform X. Bahkan sejumlah mantan pemain dan analis Indonesia ikut angkat bicara. Mereka menilai pernyataan pengamat Arab tersebut tidak objektif dan hanya menutup mata terhadap fakta di lapangan. Kontroversi keputusan wasit. Laga Indonesia melawan Arab Saudi memang penuh kontroversi. Setidaknya ada 3 momen yang paling disorot. Gol dianulir pada menit ke-35, Indonesia sempat mencetak gol lewat sundulan Erling Haaland yang menyambut umpan silang Marcelino Ferdinand. Namun, hakim garis mengangkat bendera offside meski tayangan ulang menunjukkan posisi Haaland sejajar dengan bek Arab Saudi. Pelanggaran tidak diberi penalti pada babak kedua. Pratama Arhan dijatuhkan di kotak penalti usai dilanggar bek Arab Saudi. Namun wasit menganggapnya bukan pelanggaran. Meski protes keras dari para pemain Indonesia, penalti kontroversial Arab Saudi menjelang akhir laga, wasit memberi penalti kepada Arab Saudi setelah bola mengenai tangan Struij. Tayangan ulang menunjukkan bola terlebih dahulu mengenai kaki sebelum mengenai tangan, tetapi wasit tetap pada keputusannya. Penalti tersebut menjadi penentu kemenangan Arab Saudi 2-1. 3 momen inilah yang membuat publik Indonesia merasa Garuda dicurangi. Namun, pengamat Arab menilai hal tersebut wajar terjadi dalam sepak bola dan tidak layak dijadikan alasan kekalahan. Sikap PSSI. Menanggapi situasi ini, PSSI langsung mengajukan protes resmi kepada FIFA dan AFC. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya tidak akan diam terhadap keputusan yang merugikan timnas Indonesia. Ini bukan soal kalah atau menang. Ini soal keadilan. Kami menghormati sepak bola, tapi kami menolak dicurangi. Kami sudah kirimkan surat resmi.
Kami minta FIFA dan AFC meninjau kinerja wasit yang memimpin pertandingan ini, kata Eric. Meski demikian, ia juga mengingatkan para pemain untuk tetap fokus ke pertandingan berikutnya. Kita harus kuat, jangan terprovokasi. Perjalanan masih panjang, dan kita harus terus berjuang, tambahnya. Pembelaan dari Shin Tae-yong. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memilih mengambil posisi netral. Ia mengakui ada sejumlah keputusan wasit yang merugikan, tetapi menolak mengomentari ucapan pengamat Arab secara langsung. Dalam sepak bola, memang ada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah persiapan tim. Pemain sudah berjuang maksimal. Itu yang terpenting. Kami akan belajar dan memperbaiki diri untuk laga berikutnya, ujarnya. Namun, Shin juga menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah PSSI memperjuangkan keadilan di level federasi. Fair play adalah dasar dari sepak bola. Semua tim harus mendapat perlakuan yang sama, katanya. Pandangan pengamat netral. Beberapa analis sepak bola internasional memberikan pandangan berbeda. Media Vietnam menilai bahwa Indonesia memang dirugikan oleh keputusan wasit, tetapi itu tidak berarti Garuda pecundang. Indonesia bermain bagus. Mereka bisa menahan Arab Saudi hingga menit-menit akhir. Hanya keputusan kontroversial yang membuat mereka kalah. Itu bukan tanda pecundang. Itu tanda tim yang sedang berkembang, tulis media Vietnam. Sementara analis dari Jepang menilai bahwa komentar pengamat Arab hanya menunjukkan mentalitas arogan. Jika Arab Saudi memang kuat, mereka tidak perlu bergantung pada keputusan wasit. Indonesia punya potensi besar. Komentar itu justru bisa jadi motivasi, ujarnya. Reaksi pemain Indonesia. Beberapa pemain timnas Indonesia juga merespons isu ini. Marcelino Ferdinand menyebut bahwa ia kecewa dengan ucapan pengamat Arab. Kami bukan pecundang. Kami berjuang untuk bangsa. Kalau ada yang bilang kami pecundang, biarlah, kami akan buktikan di lapangan pada pertandingan berikutnya, ucap Marcelino. Erling Haaland yang kini menjadi bintang utama skuad Garuda juga ikut bersuara. Saya datang ke sini untuk membantu Indonesia. Saya tidak peduli dengan komentar dari luar. Yang penting kami fokus mencetak sejarah, ujarnya singkat. Harapan supporter. Meski kecewa, supporter Indonesia tidak kehilangan semangat. Mereka justru menjadikan ucapan pengamat Arab itu sebagai bahan bakar motivasi. Di berbagai platform, banyak supporter menyerukan agar para pemain membuktikan bahwa Indonesia bukan pecundang. Kita tunjukkan di lapangan, bukan dengan kata-kata. Garuda tidak akan pernah jadi pecundang. Garuda adalah pejuang, tulis salah satu kelompok supporter. Kesimpulan, komentar pengamat Arab yang menyebut Indonesia sebagai pecundang hanya karena menyalahkan wasit telah memicu kontroversi baru. Bagi publik Indonesia, ucapan itu dianggap melecehkan perjuangan skuad Garuda. Padahal, fakta di lapangan menunjukkan sejumlah keputusan wasit memang merugikan Indonesia. Kini, PSSI sudah mengambil langkah resmi dengan mengajukan protes ke FIFA dan AFC. Sementara pemain dan pelatih memilih fokus pada pertandingan berikutnya.